Harmoni dalam keberagaman. Kelas 11 Fase E Bhinneka Tunggal Ika oleh Aditya Irviandi. Halo generasi putih abu-abu, apa kabar? Jawab dong, masa dicuekin aja? Subscribe dong, masa ditonton aja? Terima kasih yang sudah menonton dan subscribe. Bapak doakan jadi orang pintar dan sukses selalu. Halo generasi putih abu-abu, selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang cara menciptakan harmoni dalam keberagaman. Apa sih maksudnya? Dan mengapa penting bagi kita? Yuk kita simak video ini. Kita saksikan tampilan video keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Harmoni dalam keberagaman adalah kondisi yang harmonis dalam hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki perbedaan suku, agama, bahasa, atau budaya. Harmoni dalam keberagaman sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan sejahtera bagi semua warga. Harmoni dalam keberagaman juga dapat mencegah terjadinya konflik, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Menciptakan harmoni dalam keberagaman tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi, seperti kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman sosial budaya. Adanya prasangka, stereotip, dan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda. Kurangnya dialog dan komunikasi antara kelompok yang berbeda. Kurangnya kebijakan inklusif yang melindungi hak-hak individu atau kelompok dalam masyarakat. Adanya sikap fanatik, intoleran, dan radikal yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Kurangnya kerjasama dan solidaritas antar kelompok untuk menyelesaikan masalah bersama dan mencapai tujuan bersama. Untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, kita harus membangun kesadaran akan pentingnya keberagaman sosial budaya melalui pendidikan dan kampanye publik. Kita harus menyadari bahwa keberagaman adalah anugerah dan amanah yang harus kita jaga dan rawat. Kita harus menghargai dan menghormati perbedaan sebagai bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia.
Kedua, kita harus mendorong dialog antara kelompok yang berbeda untuk saling memahami dan menghormati perbedaan. Kita harus berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan santun dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Kita harus mendengarkan dan menghargai pendapat dan pandangan orang lain, tanpa harus sepakat atau setuju. Kita harus menghindari prasangka, stereotip, dan diskriminasi yang dapat merusak hubungan antar kelompok. Ketiga, kita harus membuat kebijakan inklusif yang melindungi hak-hak individu atau kelompok dalam masyarakat. Kita harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, layanan, dan peluang. Kita harus menjamin bahwa tidak ada diskriminasi atau penindasan terhadap individu atau kelompok tertentu. Kita harus menegakkan hukum dan keadilan secara adil dan transparan. Keempat, kita harus mempromosikan budaya saling mengenal dan berbagi tradisi untuk meningkatkan pemahaman antar kelompok. Kita harus mengenal dan menghargai budaya orang lain, baik yang berasal dari suku, agama, bahasa, maupun daerah yang berbeda dengan kita. Ketiga, kita harus membuat kebijakan inklusif yang melindungi hak-hak individu atau kelompok dalam masyarakat. Kita harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama. Kita harus menghargai dan melestarikan kekayaan budaya kita sendiri, tanpa merendahkan atau menghilangkan budaya orang lain. Kita harus berbagi dan belajar dari kearifan lokal dan tradisi yang ada di masyarakat kita. Kelima, kita harus menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan menghormati keyakinan dan ibadah orang lain. Kita harus mengakui dan menghormati keberadaan agama-agama yang berbeda dengan kita. Kita harus menghormati tempat-tempat ibadah dan simbol-simbol agama orang lain. Kita harus menghindari sikap fanatik, intoleran, dan radikal yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Kita harus menjalin dialog dan kerjasama antar agama untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bersama. Keenam, kita harus menjalin kerjasama dan solidaritas antar kelompok untuk menyelesaikan masalah bersama dan mencapai tujuan bersama. Kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita untuk mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan dunia. Kita harus bersatu dan bahu-membahu untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Kita harus mengedepankan semangat gotong royong, musyawarah, dan mufakat dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Itulah beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita juga dapat memperkaya diri kita dengan belajar dan berbagi dari keberagaman yang ada di sekitar kita. Kita harus ingat bahwa keberagaman adalah kekuatan dan keindahan yang harus kita syukuri dan jaga. Karena itu adalah warisan leluhur kita dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.